Pernahkah kamu merasa terjebak dalam kebisingan kota, tapi justru menemukan kekuatan di dalamnya? Inilah kisah Stefani tentang pagi di Jakarta, klakson, dan doa yang mengubah segalanya. Udara Jakarta terasa berat, bercampur asap knalpot dan aroma kopi dari warung di ujung gang. Stefani membuka jendela kamarnya yang sempit, menghirup napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Suara klakson mobil dan motor sudah menjadi melodi sehari-hari baginya, sebuah simfoni bising yang terkadang membuatnya jengkel, tapi juga mengingatkannya bahwa hidup terus berjalan. Pagi ini, seperti biasa, ia harus bergegas. Pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil menantinya. Sebuah pekerjaan yang tak terlalu ia sukai, tapi cukup untuk membayar sewa kontrakan dan membantu ibunya di kampung halaman. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba menyunggingkan senyum. Hari ini, ia berjanji pada diri sendiri harus lebih baik dari kemarin. Ia harus menemukan celah harapan di tengah hiruk-pikuk kota ini. Kebisingan Jakarta, meski memekakan telinga, tak mampu menutupi suara hatinya yang berbisik, "Jangan menyerah." Stefani menyusuri trotoar yang ramai, berusaha menghindari pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Ia menyempatkan diri membeli nasi uduk dari seorang ibu paruh baya yang selalu tersenyum ramah. "Semangat ya, Neng," sapa ibu itu, seolah tahu betapa lelahnya Stefani. Kata-kata sederhana itu bagai suntikan energi, membuatnya merasa sedikit lebih baik. Sambil berjalan, ia mengeluarkan headset dari tasnya dan memutar lagu rohani. Musik itu menenangkannya, membantunya fokus pada tujuan. Ia membayangkan dirinya sukses, memiliki rumah yang nyaman, dan membahagiakan ibunya. Mimpi-mimpi itu menjadi bahan bakar semangatnya untuk terus berjuang di kerasnya ibu kota. Ia tahu jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh rintangan, tapi ia tak gentar. Ia percaya dengan kerja keras dan doa, ia akan mampu meraih apa yang diimpikannya. Sampai di kantor, Stefani langsung disambut tumpukan berkas yang harus segera diselesaikan. Ia menghela napas panjang, berusaha tidak mengeluh. Pekerjaan ini memang membosankan, tapi ia bersyukur masih memiliki pekerjaan. Banyak orang di luar sana yang lebih susah darinya. Ia mulai mengerjakan tugasnya dengan teliti, berusaha seefisien mungkin. Sesekali ia melirik jam dinding, menghitung mundur waktu pulang. Ia membayangkan dirinya bersantai di rumah, membaca buku, atau sekadar menonton film. Hal-hal sederhana itu sudah cukup membuatnya bahagia. Di tengah kesibukannya, ia menyempatkan diri mengirim pesan singkat kepada ibunya. Ia menanyakan kabar ibunya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Balasan dari ibunya membuatnya tersenyum. Ia merasa dekat dengan ibunya meski terpisah jarak yang jauh. Keluarga adalah sumber kekuatannya. Alasan ia bertahan di Jakarta. Saat jam istirahat tiba, Stefani memilih untuk makan siang di taman dekat kantor. Ia ingin mencari udara segar dan menjauh dari kebisingan. Ia duduk di bangku taman, menikmati bekal nasi goreng yang dibuatnya pagi tadi. Ia memperhatikan orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Ada yang sedang bercanda dengan teman-temannya, ada yang sedang serius membaca buku, ada yang sedang menelepon seseorang. Ia merasa menjadi bagian dari kehidupan kota ini, bagian dari cerita yang besar dan kompleks. Ia merenungkan hidupnya, pencapaiannya, dan kegagalannya. Ia menyadari bahwa ia telah tumbuh dan belajar banyak selama tinggal di Jakarta. Kota ini telah menempa dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Ia bersyukur atas semua pengalaman yang telah dialaminya, baik suka maupun duka. Setelah jam kerja selesai, Stefani bergegas menuju halte bus. Ia sudah tidak sabar ingin pulang dan beristirahat. Bus yang ditunggunya datang, ia naik dan mencari tempat duduk yang kosong. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan melelahkan. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikan suara bising di dalam bus. Ia membayangkan dirinya sudah sampai di rumah, membersihkan diri dan makan malam. Ia merindukan suasana tenang di rumahnya, jauh dari hiruk-pikuk kota.
berdoa. Ia berharap esok hari akan lebih baik dari hari ini. Ia berharap ia bisa meraih apa yang diimpikannya, membahagiakan ibunya, dan menemukan kebahagiaan sejati di tengah kerasnya kehidupan. Setelah sampainya di rumah, Stefani langsung membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Ia memasak mie instan untuk makan malam, makanan sederhana yang selalu membuatnya kenyang. Sambil makan, ia membuka laptopnya dan menonton video-video lucu di YouTube. Ia ingin menghibur dirinya setelah seharian bekerja keras. Ia tertawa terbahak-bahak melihat tingkah lucu para YouTuber. Ia merasa sedikit terhibur dan melupakan masalahnya sejenak. Setelah selesai makan, ia mencuci piring dan membereskan kamarnya. Ia ingin menciptakan suasana yang nyaman dan tenang di rumahnya. Ia menyalakan lilin aromaterapi dan membaca buku sebelum tidur. Sebelum tidur, Stefani selalu berdoa. Ia bersyukur atas semua yang telah diberikan kepadanya. Ia meminta kekuatan untuk menghadapi hari esok. Ia berdoa untuk keluarganya, teman-temannya, dan semua orang yang membutuhkan pertolongan. Ia percaya bahwa doa adalah kekuatan yang luar biasa. Doa bisa memberikan ketenangan, harapan, dan keberanian. Ia selalu merasa lebih baik setelah berdoa. Ia merasa dekat dengan Tuhan dan merasa bahwa ia tidak sendirian di dunia ini. Ia menutup matanya dan berusaha untuk tidur. Ia berharap esok hari akan menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. Stefani terbangun oleh suara azan subuh. Ia bangkit dari tempat tidur dan membuka jendela kamarnya. Udara pagi terasa segar dan menenangkan. Ia melihat langit yang mulai memerah, pertanda matahari akan segera terbit. Ia merasakan kedamaian di dalam hatinya. Ia bersyukur atas kesempatan untuk memulai hari yang baru. Ia berjanji pada diri sendiri untuk menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Ia akan bekerja keras, berdoa, dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ia tahu hidup di Jakarta tidak mudah, tapi ia tidak akan menyerah. Ia akan terus berjuang untuk meraih apa yang diimpikannya. Ia akan terus berharap, bermimpi, dan berdoa. Kisah Stefani adalah cerminan dari kehidupan banyak orang di Jakarta. Mereka adalah para pejuang kehidupan yang setiap hari harus menghadapi kerasnya ibu kota. Mereka adalah para pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka. Mereka adalah para pemimpi yang selalu berharap akan masa depan yang lebih baik. Dan di balik bisingnya klakson dan hiruk-pikuk kota, ada doa-doa yang dipanjatkan, harapan, dan semangat yang tak pernah padam. Jangan lupa, di tengah kesibukanmu, sempatkanlah untuk bersyukur dan berdoa. Siapa tahu, doa itulah yang akan membuka jalan bagimu menuju kesuksesan. Gimana guys, relate banget kan sama kehidupan di Jakarta? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di-like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian yang lagi berjuang di ibu kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!